lagi bersama saya Diana Valencia, inilah Redaksi Mendalam Terpercaya. Kita ke informasi pertama, ular kobra betina sepanjang 1,5 meter bersembunyi di dapur rumah warga di Kota Jambi. Adapun di Kota Tanggerang Selatan, Banten, warga resah dengan kemunculan kawanan monyet ekor panjang yang berkeliaran di permukiman mereka. Awal pekan sekaligus di awal bulan, harga bahan pangan kian mahal. Warga pun hanya bisa pasrah. Harga bahan pangan di pasar tradisional Tasikmalaya, Jawa Barat pun melonjak. Bahkan jengkol dijual 100.000 per kilogram. Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Jakarta. Karlina Jaya Atmaja, istri dari Wakil Presiden keempat Indonesia, Umar Wirahadikusumah, meninggal dunia pada Senin pagi. Selanjutnya kita ke Jawa Barat. Warga desa Paku Alam, Kecamatan Dharma Raja, Kabupaten Sumedang pada Senin pagi berbondong-bondong mengantre bantuan air bersih. Mereka menyiapkan berbagai wadah dan rela menunggu giliran untuk memenuhi kebutuhan air. Dari Jawa Barat kita ke Jawa Timur. Jambore Fiat Nasional di depan Balai Kota Malang pada Minggu siang menghadirkan ratusan mobil Fiat dari seluruh penjuru Indonesia. Bahkan satu di antaranya merupakan mobil edisi terbatas alias limited edition. Ke informasi lainnya, sebuah video yang menampilkan ratusan santri Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur ikut mengecor bangunan bertingkat jadi viral di media sosial. Video ini menuai sorotan usai tragedi gedung Ponpes Al-Kozini di Sidoarjo ambruk dan menyebabkan puluhan santrinya meninggal dunia. Sailendra Haikal dan juga Saiful Rosi Abdillah adalah dua orang santri korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Kozini di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dan masih dirawat di rumah sakit. Haikal dan juga Rosi harus menjalani amputasi karena kakinya mengalami luka parah. Keduanya pun berharap mendapat kaki palsu agar bisa kembali menempuh pendidikan di Pondok Pesantren. Hingga awal pekan ini, duka masih menyelimuti Pondok Pesantren Al-Kozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Bagaimana tidak, jumlah korban meninggal akibat ambruknya bangunan pondok pesantren terus bertambah. Dan kasus ini pun jadi noda hitam yang sangat traumatik, terutama pada korban dan juga keluarganya. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi. Banyak sisi kota Surabaya yang menarik untuk diceritakan, seperti di Kampung Dupak Magersari yang bukan sekedar unik, namun kampung ini cukup ekstrim karena warganya berada dan beraktivitas di sekitar rel kereta api yang masih aktif dan mulai dari sentra pembuatan dandak hingga pasar yang cukup menguji adrenalin. Dua santri di Malang membuat es krim dari daun kelor. Selain kaya akan manfaat, es krim ini diharapkan bisa menurunkan angka stunting. Sementara di lokasi lainnya di Jombang, ada pasangan suami istri yang menyajikan racikan kopi unik menggunakan sari tebu sebagai pengganti gula. Wisata kuliner di Blok M Jakarta Selatan tak ada habisnya. Kali ini ada festival kuliner from Hanoi, Kyoto to Myeongdong, Korea menawarkan petualangan rasa dari 3 negara Asia dalam satu lokasi. Dari makanan Vietnam yang segar, hidangan lezat khas Jepang hingga cita rasa pedas manis khas negeri ginseng. Warga Venezuela merayakan Hari Raya Santo Fransiskus dari Asisi dengan cara yang unik sekaligus menghibur. Sementara itu sejumlah kota kuno di Cina menghadirkan berbagai aktivitas budaya dalam rangka libur panjang Hari Nasional dan juga Festival Pertengahan Musim Gugur. Dan informasi ini menjadi sajian penutup di redaksi hari ini. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.